Halo teman-teman, para pekerja, para pencari nafkah, para tulang punggung keluarga ya. Kehilangan orang yang kita cintai tentu saja adalah hal yang tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan. Apalagi jika kita itu dalam kondisi sebagai seorang pekerja ya, sebagai orang yang sedang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita bekerja ya, kita mencari nafkah tentu saja dengan segudang harapan, dengan keinginan untuk membahagiakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga juga. Bisa ya untuk membahagiakan anak istri ya, keluarga kecil. Bisa juga untuk membahagiakan atau memenuhi kebutuhan keluarga besar ya, bisa ayah, ibu ya, bisa adik-adiknya ya. Dan ketika kita sedang melakukan proses mencari nafkah, kemudian ada anggota keluarga kita yang kita cintai, yang ingin kita bahagiakan itu pergi meninggalkan kita, dalam hal ini meninggal, itu akan menyakitkan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, temanku itu baru saja kehilangan ibunya ya, yang mana temanku ini seorang laki-laki ya, sedang bekerja ya, dalam posisi bekerja gitu ya, mencari nafkah. Aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi pada diriku sendiri ya, waktu aku juga mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan orang yang aku cintai, yaitu ayahku sendiri gitu. Kalau aku sendiri ya, atau mungkin teman-teman semua sama, itu ada rasa ingin membahagiakan ayah ya, atau setidaknya ingin ayah kita itu melihat kita berhasil ya. Saat kita bekerja, kita lulus dari kuliah, kemudian kita bekerja, kita ada rasa ingin untuk membuktikan sesuatu kepada orang tua kita, kepada ayah kita. Dan saat proses itu sedang berjalan ya, kita bekerja ya, kita mengamalkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan saat kita kuliah, dan kita ada rasa ingin untuk membahagiakan atau membuat bangga orang tua kita. Saat itu belum tercapai, atau setidaknya dalam proses tersebut, orang tua kita itu dipanggil oleh yang kuasa. Itu sangat tidak menyenangkan ya, menyedihkan dan menyakitkan gitu. Aku ingin bercerita bagaimana hal itu sangat mengguncang ya kehidupanku waktu itu gitu. Bikin sedih dan hampir bisa dibilang putus asa gitu. Karena saat itu aku merasa buat apa lagi aku bekerja gitu ya. Buat apa lagi aku berusaha gitu kan. Sementara orang yang ingin aku banggakan itu sudah tidak ada gitu. Nah, saranku untuk teman-teman yang merasakan hal yang sama, barangkali ya ini relate. Saat kita sedang bekerja, sedang mencari nafkah ya, sebagai tulang punggung keluarga, kemudian terjadi hal yang semacam itu, tentu saja kita akan sedih ya. Tapi apalagi kalau kita laki-laki, itu jangan sampai berlarut-larut. Yang aku lakukan waktu itu adalah aku sedih. Aku baru saja kehilangan orang yang aku cintai, orang yang ingin aku banggakan. Tapi aku menargetkan diri ya waktu itu, jangan lama-lama. Paling lama 1 minggu ya. Kemudian setelah 1 minggu, aku harus mulai berpikir jernih, mulai bangkit ya. Apa yang harus aku lakukan setelah peninggalan ayahku waktu itu.
Waktu itu aku pikirkan, ya bisa dibilang bikin daftar gitu ya. Bikin daftar apa yang harus aku lakukan, kebutuhan apa saja yang ingin aku penuhi di keluarga ya. Saat itu aku punya anak istri ya. Kemudian aku punya adik-adik yang perlu diselesaikan kuliahnya gitu ya, sekolahnya gitu. Aku bikin daftar itu, kemudian satu persatu mulai aku selesaikan. Tentu saja itu tidak mudah ya. Tentu saja itu tidak mudah. Tentu saja itu butuh usaha yang sangat keras ya. Khususnya adalah usaha untuk menenangkan pikiran ya, supaya tidak terlalu terlarut dalam kesedihan gitu ya. Nah, orang itu masing-masing ya. Ada yang mungkin bisa cepat ya bangkitnya setelah kesedihan tersebut, setelah kejadian tersebut. Ada juga yang butuh waktu lama. Tapi intinya yang ingin aku sampaikan di video ini adalah jangan berlarut-larut ya. Kalau bisa jangan terlalu lama. Apalagi jika kamu yang nonton video ini, yang mendengarkan apa yang aku ucapkan ini adalah seorang laki-laki gitu ya. Apalagi laki-laki anak pertama itu. Memang berat ya, memang berat, tapi itulah kehidupan, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Kemudian satu lagi yang ingin aku sampaikan di video ini, jika orang yang meninggal itu adalah orang tua kalian atau di sini ayah kalian ya, dan di sini posisi kalian adalah anak laki-laki, apalagi anak pertama, usahakan jangan sampai ada intrik atau perpecahan di antara keluarga kalian. Kalau kalian punya adik-adik, punya kakak, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada permusuhan di sana. Sebisa mungkin kurangi keretakan-keretakan dalam keluarga besar. Tekan egoisme kalian semua, gitu ya. Karena dalam kondisi semacam ini, itu perlu kerjasama antar keluarga tersebut, antar saudara gitu. Dan aku sangat sedih ya kalau ada cerita misal perebutan warisan kayak gitu ya kan. Atau setidaknya si orang tua ini meninggal, dia punya beban hutang misal, kemudian tidak ditanggung bersama gitu, sehingga menyebabkan perselisihan dan permusuhan. Itu sangat sedih. Sebisa mungkin jangan sampai ada perpecahan, karena ini butuh kerjasama antar keluarga. Mungkin ini tidak selalu pas ya dengan apa yang terjadi di kondisi kalian, jika kalian punya pengalaman yang sama gitu ya. Tapi setidaknya itu yang ingin aku sampaikan. Yang pertama adalah jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Yang kedua adalah pertahankan atau usahakan untuk kerjasama antar saudara-saudara kalian. Karena itu kekuatan yang bisa kalian gunakan untuk melanjutkan kehidupan ini. Jangan sampai ada perpecahan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.